Pemirsa, untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pemerintah saat ini tengah melakukan pembangunan kawasan food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara yang dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional dan diharapkan dapat menjadi modal percontohan pertanian nasional. Bicara tentang ketahanan pangan, jadi teringat deh sama salah satu kebijakan food estate yang ada di Indonesia. Kira-kira apa ya food estate itu? Melansir dari indonesia.co.id, food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Program ini juga merupakan terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Kebijakan food estate sebenarnya sudah diberlakukan di Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Soeharto. Hingga kemudian, kebijakan ini masih terus dilaksanakan oleh Presiden SBY dan berlanjut hingga Presiden Jokowi saat ini. Meskipun sejarah food estate sejak kepemimpinan Soeharto menunjukkan kegagalan, namun tampaknya Presiden Jokowi masih terus memperlakukan kebijakan ini untuk mengatasi ketahanan pangan di Indonesia. Bahkan, food estate akan menjadi salah satu program strategis nasional tahun 2020 hingga 2024 mendatang. Program ini dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan Food and Agriculture Organization atau FAO, di mana dalam keterangannya FAO telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pemimpin negara mengenai kemungkinan terburuk dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan. Saat ini, Indonesia telah memiliki 3 lokasi food estate, yakni di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur, dengan fokus utama di Provinsi Kalimantan dan Sumatera Utara, agar kemudian dapat direplikasi di lokasi lainnya. Program food estate ini sebelumnya telah dibahas pada rapat terbatas tanggal 28 April, 5 Mei, dan 23 September tahun 2020 lalu. Kebijakan ini dilaksanakan tentunya dengan beberapa capaian yang ingin diraih. Di antaranya, pertama, terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan. 2. Meningkatnya produksi, indeks pertanaman, dan produktivitas pangan melalui pertanian presisi. Ketiga, terbangunnya sistem logistik, pengolahan, dan nilai tambah dengan distribusi pemasaran yang berbasis digital. 4. Terbangunnya korporasi petani yang mampu dan berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani. 5. Meningkatnya daya dukung ekosistem hutan dan gambut untuk mendukung keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan. Kira-kira bagaimana ya pelaksanaan dari setiap program-program kebijakan pangan food estate era Jokowi ini? Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara-negara tropis sekitar 22,5 juta hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Hingga saat ini ada 5 lokasi food estate, yaitu pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Pelaksanaan food estate dilaksanakan di beberapa kawasan hutan lindung dan lahan gambut. Salah satu hasil dari food estate ini adalah tanaman hortikultural seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kedua, ada proyek food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, yaitu seluas 165.000 hektar. Proyek ini lebih memprioritaskan 3 komoditas, yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga kentang. Ada juga Merauke Integrated and Energy Food Estate di Kabupaten Merauke, Papua seluas 1,2 hektar. Food estate di Sumba ini mencapai 10.000 hektar yang terdiri dari 5.000 hektar sawah dan 5.000 hektar lahan pertanian kering untuk tanaman jagung dan peternakan. Selanjutnya ada proyek food estate di Sumsel
yang dilaksanakan di 5 kabupaten dengan luas lahan mencapai 92.279 hektar. Ini menjadi rancangan akhir untuk membangun sistem pengembangan pertanian dari hulu hingga hilir. Nah, sekarang kita sudah tahu ya mengenai proses pelaksanaan proyek food estate ini. Selanjutnya kita akan menggali informasi yang berkaitan dengan hambatan-hambatan atau tantangan yang dihadapi saat proses pelaksanaan proyek food estate ini. Pasti kita semua pernah punya rencana-rencana selama ini, tapi saat kita lagi merealisasikan rencana itu, tiba-tiba ada aja halangannya, ada aja hambatannya. Pasti masalah ini kadang bikin kita bete ya. Ini juga pasti berlaku buat semua orang, bahkan pemerintah sekalipun. Sama seperti yang bakalan kita bahas kali ini, yaitu hambatan dalam proses pelaksanaan food estate. Kira-kira apa ya tantangan dan hambatan yang dihadapi? Yang pertama, terdapat hambatan yang berkaitan dengan masalah kepemilikan lahan. Apalagi kita semua tahu ya kalau Indonesia ini padat penduduk dan pasti terbatas lahan kosongnya. Dan juga banyak lahan existing yang dialihfungsikan menjadi lahan industri dan juga untuk pembuatan jalan. Dan yang kedua adalah masalah mengenai perumusan rencana induk pelaksanaan food estate. Master plan ini sangat penting untuk melihat berbagai aspek secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek food estate ini. Selanjutnya adalah masalah yang berkaitan dengan infrastruktur pendukung. Contohnya seperti akses jalan yang perlu diadakannya perbaikan sehingga tidak mengganggu penggunaan alat-alat berat, yaitu mesin pertanian modern yang ukurannya cukup besar saat masuk ke lapangan. Yang terakhir adalah masalah yang berkaitan dengan penggunaan lahan setelahnya, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang akan mengelola, lalu tanaman apa yang perlu dikembangkan dan apa saja yang benar-benar dibutuhkan sesuai data-data yang didapat dari lapangan, lalu teknologi apa yang akan diterapkan, dan juga yang terakhir berkaitan dengan biaya. Diharapkan jika proyek ini sudah berhasil, model bisnis food estate ini akan diterapkan untuk provinsi-provinsi lainnya. Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, food estate atau lumbung pangan sebagai salah satu strategi untuk dari bentuk ketahanan pangan nasional. Di sini Jokowi menghimbau dan meminta dukungan kepada seluruh pihak, terlebih kepada masing-masing gubernur tiap wilayah untuk segera melakukan percepatan pembangunan terhadap ketahanan pangan, atau dengan salah satu programnya itu food estate, yaitu untuk mengembangkan dan membangun lumbung pangan yang ada di tiap masing-masing provinsi. Nah, di permasalahan yang terjadi pada saat COVID-19 ini betul-betul sangat berdampak sekali, apalagi akan menguji dari ketahanan pangan karena akan sulit mobilitas dari perekonomian dan pangan yang ada di Indonesia. Jadi ketahanan pangan yang ada di masing-masing wilayah ini betul-betul diuji ketika hadirnya pandemi COVID-19. Program atau kebijakan udah, proses pelaksanaan juga udah, hambatan dan dukungan juga udah. Nah sekarang, kira-kira apa aja sih kelebihan serta kekurangan dari kebijakan food estate ini? Kebijakan food estate ini dalam jangka waktu 4 tahun telah menghasilkan proyek strategis nasional, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan food estate di wilayah luar Pulau Jawa untuk menjadikannya sebagai daerah lumbung pangan, yaitu bertempatan di Kalimantan Barat seluas 120.000 hektar, Kalimantan Tengah 180.000 hektar, Kalimantan Timur 10.000 hektar, Kepulauan Maluku 190.000 hektar, dan di Papua seluas 1,2 juta hektar. Hari ini saya dari pagi sampai sore tadi ke
Kabupaten Kapuas, kemudian juga sekarang ke Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk apa kita merencanakan food estate atau lumbung pangan? Kelebihan lainnya yaitu bangunan food estate dapat membangkitkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal, di mana harga pangan menjadi murah karena adanya produksi pangan yang melimpah. Indonesia juga mendapat potensi untuk melakukan ekspor pangan ke negara lain, yang mana hal ini bisa menambah devisa negara dan meningkatkan jumlah investasi di negara asing. Selain itu, para petani lokal juga dapat mengembangkan usaha tani mereka dengan skala luas dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian mencapai 34,4%. Hal ini tentunya bisa mengurangi tingkat pengangguran bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah lumbung pangan. Kelebihan lainnya yaitu terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Akan tetapi tentunya di balik banyaknya kelebihan, pasti suatu kebijakan memiliki setidaknya beberapa kekurangan. Dalam hal ini, kebijakan food estate juga tentunya memiliki kekurangan. Proyek food estate nyatanya berpotensi mengancam kawasan gambut yang akan berdampak besar pada lingkungan kesehatan, aktivitas manusia, hewan, serta gambut. Eksploitasi lahan kawasan hutan dan gambut berada di area proyek bebas, yang mana proyek ini akan memiliki konsekuensi yang serius. Seperti contohnya, akan menghilangkan dan mengancam keberadaan keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti misalnya kayu ramin dan meranti rawa yang merupakan jenis kayu endemik di wilayah gambut. Selain itu, rusaknya lahan gambut juga akan mengakibatkan hilangnya habitat asli orangutan dan juga akan meninggalkan monumen kanal primer dan sekunder sepanjang ratusan ribu kilometer. Kanal-kanal tersebut menjadi penyebab kekeringan gambut dan sumber bencana kebakaran di lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mengakibatkan lepasnya emisi gas rumah kaca yang dampaknya mencapai negara tetangga. Kebakaran hutan juga telah berimplikasi serius bagi kesehatan warga setempat, seperti meningkatnya kejadian penyakit ispa dan memicu kematian dini. Analisis kelompok kami terhadap kebijakan food estate di era Jokowi saat ini yakni kebijakan food estate pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk menopang ketahanan pangan di Indonesia. Meskipun sejarah food estate di era sebelumnya menunjukkan kegagalan, namun Presiden Jokowi saat ini masih terus meneruskan kebijakan tersebut. Bukan tanpa alasan, hal ini diteruskan lantaran kebijakan tersebut masih memberikan banyak keuntungan untuk negara. Salah satunya adalah Indonesia mendapatkan potensi untuk melakukan ekspor pangan ke negara lain, yang mana hal ini dapat menambah devisa negara serta meningkatkan jumlah investasi dari negara asing. Akan tetapi, terdapat pula berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi untuk membangkitkan program ini untuk bisa terus berkembang, seperti kurangnya lahan dan menimbulkan kerusakan pada lahan gambut yang bisa merusak ekosistem keberagaman hayati, hingga cuaca yang tak menentu membuat kekhawatiran kegagalan sebelumnya kembali terulang. Namun, segala upaya terus dikerahkan untuk mengatasi hambatan tersebut, karena program ini menjadi proyek pembangunan nasional untuk menopang ketahanan pangan terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini.